depannya, Pak. Bu, jangan depannya, Bu. Bu, buka, Bu. Ya, kita saksikan bersama pemirsa, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena mereka memang dijadwalkan untuk menjalani sidang dakwaan di sesi pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga AKBP Arif Rahman dijadwalkan akan menjalani sidang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di sesi pertama, sementara di sesi kedua nanti 3 terdakwa lainnya akan menjalani sidang. Sementara itu 3 tersangka yang akan segera menjadi terdakwa juga masih berada di rutan Barreskrim Polri. Kita juga masih menunggu kedatangan dari para terdakwa ini. Apakah kemudian mereka akan dikumpulkan dulu ke-6-6-nya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian menunggu jalannya sidang, atau memang menyelesaikan dulu satu sesi yang pertama hingga pukul 2 lalu kemudian baru diberangkatkan lagi dari rutan Barreskrim. Tapi kalau kita lihat sepertinya sirine sudah mulai dinyalakan. Mungkin ini adalah indikasi bahwa 3 orang tersangka akan diberangkatkan. Kami masih butuh konfirmasi apakah memang ini akan segera diberangkatkan atau tidak, tapi yang pasti sepertinya mereka juga akan segera bergabung bersama Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti memang sudah bergerak menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berangkat dari rutan Barreskrim Polri, yaitu adalah 3 tersangka atas nama Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga Irfan Widianto. Sedangkan sebelumnya kita sudah lihat tadi 2 orang tiba dari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan. Tadi adalah Brigjen Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Baik, sambil kita menunggu konfirmasi dari rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita akan kembali berdialog bersama sejumlah narasumber. Tadi sudah bergabung bersama kita juga narasumber pakar hukum pidana, Bapak Abdul Fikar Hajar yang sudah bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Fikar. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Alfat. Pak Fikar, kalau kita lihat sudah tiba, sepertinya akan segera dimulai. Kalau kita melihat sidang dakwaan terhadap 6 terdakwa ini nanti, sepertinya akan mirip-mirip dengan apa yang dibacakan di sidang Verdi Sambo kemarin, atau kemungkinan akan ada perbedaan? Saya kira kan ini peristiwanya kan satu sebenarnya ya kan, cuma di splitting atau dipisahkan jadi beberapa perkara gitu. Ya. Tapi peran yang tadi disebut Pak Hendra, Agus itu kan sebenarnya tidak langsung. Ya, tidak langsung dalam pengertian bukan pidana pokok penembakannya gitu ya, yang dituduhkan kepada dia, tetapi lebih pada obstruction of justice ya, lebih pada mengelabui masyarakat bahwa peristiwa itu memang tidak seperti itu terjadi. Nah, itu yang saya kira tekanannya pada di situ, karena mereka kan juga bukan tidak terlibat langsung dalam peristiwa gitu. Bagian pertama kemarin semua yang terlibat langsung ya kan, ada Pak FS, ada Bu Putri, ada beberapa kemarin. Nah, yang sekarang ini adalah supportingnya, orang-orang yang kemudian mensupport itu menjadi sebuah tindak pidana yang lain gitu ya, peristiwa yang lain gitu, bahkan dikaburkan bukan merupakan tindak pidana kan begitu. Ya. Nah, itu yang saya kira ini sekarang mereka ini yang berapa, 1, 2, 3, 4 ya, atau 5 bahkan ya. Nah, ini kan supporting saja gitu. Jadi
mereka yang membantu setelah terjadinya tindak pidana gitu. Oke, Pak Fikar, kalau kita lihat disebutkan di sini 7 terdakwa ini dijerat dengan sejumlah pasal nih. Ada pasal 49, Jungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, Jungto pasal 32 ayat 1 di Undang-Undang ITE. Kalau kita lihat dari Undang-Undang ITE ini di pasal-pasalnya ini berapa ancaman maksimal hukumannya, Pak? Ya, itu ancaman maksimal. Kalau di Undang-Undang ITE itu ancaman maksimalnya 6 tahun kalau nggak salah ya. 6 tahun. Dan itu ya bisa juga menjadi alasan penahanan gitu ya. Karena kan lebih pada menyebarkan berita bohongnya sebenarnya kan itu lebih pada itu tekanannya. Nah, meskipun begitu karena ini berpengaruh terhadap peradilan ya maka ya tetap saja ya dilakukan penahanan dan sebagainya dan memang ada dasarnya gitu karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Pak Fikar, kalau kita lihat tadi ancamannya 6 tahun, apakah memungkinkan bagi majelis hakim untuk memberikan hukuman di atas ancaman maksimal ini? Karena kalau kita lihat ini kasusnya sudah sangat menyita perhatian publik dan ini juga bisa menjadi sebagai tolak ukur supaya ini tidak terulang lagi gitu. Jadi apakah memungkinkan majelis hakim bisa memberikan hukuman yang lebih berat begitu? Kembali kita melihat dakwaannya nanti, ya lihat dakwaannya apakah dia dakwaan tunggal hanya undang-undang ITE ini atau ada undang-undang yang lain gitu, ada perbuatan lain yang dikumulatifkan gitu. Karena itu kita nanti akan melihat dakwaannya apakah dakwaan tunggal, dakwaan alternatif atau kumulatif gitu. Jadi ada 2 tindak pidana yang yang dituntutkan gitu. Nah kalau kumulatif itu bisa ya artinya akan dipilih. Kalau kumulatif itu akan dipilih yang terberat ditambah sepertiga, begitu aturannya seperti itu, KUHP-nya seperti itu. Ya, jadi orang memang tidak bisa dihukum 2 kali dalam pengertian 2 perbuatan ditambah 1 perbuatan, ditambahkan kumulatif gitu tidak. Tapi KUHP kita mengatur dicari yang terberat ditambah sepertiga. Gitu. Kalau dihitung kira-kira paling berat berapa tahun? Nah itu saya belum tahu pasal apa selain undang-undang ITE yang dituduhkan nih, ya selain undang-undang ITE, ya mungkin juga itu obstruction of justice ya 220, 221, ya. Nah itu, tapi kalau mengacu ke itu kan tidak terlalu berat gitu, artinya. Cuma 221 itu bahkan cuma 9 bulan ya 220 itu 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi sebenarnya itu tindak pidana yang hukumannya tidak terlalu berat ya. Itu ya tidak terlalu berat gitu. Ya tapi itulah meskipun begitu kan nanti hakim punya kewenangan sendiri ya dia apakah saya pikir juga akan mengkumulatifkan seperti itu gitu ya. Samping obstruction of justice juga pelanggaran undang-undang ITE itu menjadi fokus juga gitu karena itu juga berpengaruh terhadap opini di dalam masyarakat ya dan ya secara luas kan itu juga menjatuhkan wibawa aparatur dan sebagainya gitu. Saya kira ini ada pengaruhnya. Nanti akan dipertimbangkan oleh hakim saya kira. Menarik ya kalau kita lihat bagaimana ancaman hukumannya kemungkinan di sekitar 6-7 tahun kalau ditambah sepertiga tadi ya kalau kita lihat. Saya ingin ke Pak Arianto tadi. Pak Arianto, apakah hukuman ini juga bisa menjadi kalau kita bilang takutnya ini tidak menjadi efek jera begitu untuk oknum-oknum polisi lainnya yang bisa saja kemudian melanggar atau mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Sambo CS ini, Pak Arianto? Ya kalau kita melihat menghitung hukuman ini ya Pak ya, pertama kali saya ingin menambah kejelasan sedikit kan. Saya lihat kemarin di dalam dakwaannya Pak Sambo itu kan pelaku utamanya ke Pak Sambo ya. Iya. Itu ada 2 Pak, yang satu adalah pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan 340 dan 338. Itu dakwaan 1. Dakwaan 2 adalah obstruction of justice. Yang dipakai adalah pasal ITE 48 itu tadi sama KUHP gitu kan.
obstruction of justice itu kan banyak sekali Pak. Ada yang mengkaburkan juga bisa, menghilangkan barang bukti juga bisa. Nah kalau kemarin yang dipakai itu adalah satu undang-undang ITE itu merusak elektronik ya itu sebagai barang bukti, itu hukumannya kan lebih besar gitu. Nah ada dua kelompok kejahatan ini Pak, yang kemarin yang pertama itu yang terkait dengan 340, 338 itu kan bangsa Barada Eliezer, Ricky, kemudian Ma'ruf, Upat, sama Ibu PC itu. Sedangkan yang ini, yang sekarang ini, itu adalah kelompoknya kepada obstruction of justice. Dan mereka peranannya tidak, kan beda-beda itu Pak. Dan kemudian mereka itu melakukannya juga tidak otomatis, tidak, ada yang tahu, ada yang setengah tahu, ada yang mungkin nggak tahu sama sekali itu. Itu jadi itu situ nanti letak daripada hukuman yang akan dikenakan pada mereka itu gitu. Gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk hukuman berat supaya nanti bisa menjadi jera, kalau menurut saya ukurannya sebetulnya kalau supaya tidak jera itu polisi harusnya setiap ada pelanggaran itu ya ditindak dan kemudian diumumkan sehingga orang yang lain tahu bahwa perbuatan gini ini ditindak dan sanksinya seperti ini gitu. Jadi tidak bisa ini sekarang harus dimaksimalkan supaya menimbulkan efek jera. Percuma Pak, kalau seandainya nanti kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi tapi terbiarkan gitu ya, tidak ditindak dengan tegas, itu saya kira efek deternya juga kecil pada polisi. Makanya kasus ini menurut saya suatu momentum bagus bagi polisi untuk berbenah diri itu tadi. Bahwa di dalam lingkungan polisi itu sekarang ternyata masih banyak yang kurang baik kerjaannya gitu. Di samping yang baik-baik juga ada, tapi yang kurang baik juga ada, tapi selama ini kurang tertindak. Sehingga akhirnya terlalu marak itu ketidakjujuran atau tindakan yang kurang baik itu. Ini momen terbaik untuk momen terbaik polisi, untuk memperbaiki ya, untuk berbenah diri, internal Polri baik. Revolusi lah gitu. Revolusi lah. Jadi perbaikan total lah gitu istilahnya kayak gitu. Dan ini hanya bisa apabila semua polisi itu menyadari diri bahwa dirinya memang harus diperbaiki. Jangan masih merasa baik-baik aja gitu. Kalau masa merasa baik-baik aja yang mengatakan bahwa ini polisi nggak perlu dibenahi, ya nanti akhirnya masih terjadi lagi yang seperti ini gitu. Iya, Pak. Ini sekaligus menyambung apa yang tadi saya tanyakan kepada Pak Arianto ya, Pak. Tadi Pak Arianto menyebutkan bahwa Pak Sambo ini seakan-akan seolah kebal pelanggaran dan seolah-olah dibiarkan begitu. Apakah ini artinya memang ada kedekatan informal yang tadi Anda juga sebutkan dengan pimpinan di atasnya? Apakah juga harus menjadi bagian dari wilayah pengusutan juga yang harus diaudit lagi lah istilahnya seperti itu? Ya kalau saya sih melihat ya, kalau Pak Sambo kedekatan dengan pimpinan itu sudah pasti Pak. Pak Sambo kan memang karena dekat itulah maka kemudian dipercaya dikasih jabatan yang strategis kan gitu. Kalau tidak dekat dan tidak dipercaya nggak akan dikasih jabatan Pak gitu. Nah tapi kemudian dengan kedekatan ini di lingkungan polisi itu Pak kadang-kadang ya untuk membersihkan daripada perilaku-perilaku yang negatif itu kurang begitu konsisten Pak itu. Yang selama ini saya lihat itu ya. Kadang-kadang ada contoh lah pelaku hedonis saja lah gitu. Coba sekarang kan dengan vulgarnya para mereka pakai yang berglamor-glamor gitu. Kan nggak ditegur selama ini. Gitu kan. Istrinya berlomba-lomba Pak gitu. Itu juga tidak dilakukan teguran dan tidak dihukum. Padahal di dalam kode etik itu sudah ada Pak. Nggak melanggar perilaku hedonis, perilaku koruptif itu hukumnya besar itu Pak. Besar PTDH juga ada sampai segitu. Bisa sampai ke PTDH, Pak? Selama ini nggak pernah. Ada yang sampai PTDH kalau apalagi perilaku koruptif, Pak. Gitu. Mestinya kalau hedonis itu paling cocok ya demosi mestinya. Gitu. Misalkan kita lah lihat seorang pejabat yang glamor gitu ditegur nggak mau, ya udah copot aja dari jabatannya. Nah, akhirnya kan yang lain pasti nanti pada ikut takut kan gitu. Kalau mau menerapkan efek deteren itu caranya menurut saya sih kayak gitu Pak. Tidak diambil dari kasus ini hukum seberat-beratnya, bukan. Tapi setiap pelanggaran harus ditindak dan diumumkan dan diketahui hukumannya gini sehingga yang langsung bisa tahu dan tidak ikut-ikutan melakukan itu. Intinya adalah konsistensi daripada penindakan untuk perbaikan itu, Pak. Menarik, Pak Abdul Fikar mungkin ada pendapat mengenai hal ini. Apakah sepakat bahwa penghukuman maksimal di pidana nanti tidak begitu memberikan efek jera kalau misalkan memang tidak dibenahi di internal Polri? Iya, efek jera itu kan muatan sebenarnya, tetapi hukuman itu kan tergantung pada perbuatan yang terbukti di muka pengadilan kan begitu, ya kan.
tentu saja ya ada itu tadi, ada faktor-faktor yang bisa memberatkan dan meringankan bahkan gitu. Jadi dalam konteks apa perbuatan itu dilakukan, nah itu juga akan menjadi pertimbangan hakim. Tapi betul, saya sepakat dengan Pak Haryanto bahwa kalau ingin memberikan efek jerah itu bukan hanya dari kasus ini, tapi ada pembenahan ke dalam gitu, ya. Ada pembenahan ke dalam, umpamanya ada keterbukaan mengenai laporan LHKPN, laporan harta Kekayaan pejabat negara. Nah, itu kan juga bisa dibuka sebenarnya. Itu bisa di kalangan Polri sendiri, umpamanya entah di internetnya atau di laman-laman yang bisa dibuka secara umum gitu. Itu diumumkan secara terbuka. Nah, itu saya kira juga akan membawa efek, ya palingnya malu lah, ya kan, umpamanya jabatannya baru pada tingkat eselon berapa, umpamanya dia memiliki harta sampai sekian gitu. Itu kan juga akan ada pengaruhnya gitu kalau menurut saya, menimbulkan budaya malu, budaya sadar diri gitu, ya meskipun itu tadi kecenderungan kehidupan hedon itu sekarang nggak bisa ditahan lagi gitu, ya karena memang sudah terlalu banyak godaannya gitu ya. Kadang pendapatan itu tidak lebih besar dari luar pekerjaannya ketimbang pekerjaannya. Nah, yang seperti ini yang sebenarnya harus dikontrol gitu ya. Dan saya percayalah di kepolisian punya alat kontrol sendiri gitu ya. Tetapi soalnya adalah konsistensi penerapannya gitu ya. Yang bahaya, bukan yang bahaya, maksud saya yang terjadi selama ini kan TST, tahu sama tahu, ya udahlah, atasannya juga diam aja, tahu bawahannya seperti itu gitu ya, karena dia juga mengalami seperti itu. Nah, itu yang sering terjadi, meledak baru ketika ada kasus gitu. Nah, itu apa artinya? Itu artinya ada inkonsistensi penerapan aturan di internalnya sebenarnya kan begitu. Di setiap profesi itu ada peradilannya. Saya kira itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi teman-teman yang di inspektorat umpamanya, dia bisa bekerja lebih lebih giat gitu mengawasi, bukan ngintip kekayaan teman ya, bukan ya, tetapi bagaimana melihat konteksnya kan ke organisasi juga, betul. Kultur organisasi juga, konteksnya kan itu gitu ya. Jadi itu saya kira bisa dimaksimalisir gitu. Bagaimana kita bisa melihat polisi yang tidak hedon, umpamanya gitu kan. Polisi yang melayani masyarakat, polisi yang penegak hukum, polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari umpamanya. Nah, itu yang harus ditekankan di situ saya kira. Baik, Pak Abdul Fikar, Pak Haryanto, saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat kembali situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepertinya mobil tahanan dari Rutan Bareskrim sudah tiba juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya akan minta tim untuk menampilkan lagi bagaimana kondisi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti memang sudah hadir 3 tersangka atau calon terdakwa yang akan menjalani sidang dakwaan ini. Sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepertinya mereka adalah 3 terdakwa, yaitu Irfan Widianto, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Kita akan coba sapa rekan Akhir Nasution di sana. Akhir. Persilakan menuju loket 3. Ya, Alfa dan juga pemirsa, memang ini para terdakwa sudah mulai berdatangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kemudian menjalankan sidang perdana. Tadi sekitar 20 menit yang lalu sudah datang 2 terdakwa terlebih dahulu, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Mereka kemudian memasuki kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian dibawa ke ruang tertentu. Mereka memakai baju tahanan dan kemudian baru saja tiba satu lagi seorang terdakwa, nampaknya merupakan tahanan dari Bareskrim Polri dengan atas nama AKP Irfan Widianto. Sementara untuk 2 orang lainnya, yaitu Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo, masih proses ataupun dalam perjalanan dari Bareskrim Polri untuk kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang pada hari ini sidang akan dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan dakwaan terhadap 3 orang tersangka, yaitu
Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, dan juga AKBP Arif Rahman Arifin. Barulah kemudian nanti pada siang hari nanti sekitar pukul 14.00 sidang dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu menghadirkan terdakwa yaitu Baikuni Wibowo, AKP Irfan Widianto, dan juga Cuk Putranto. Mereka didakwa dengan perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice, di mana mereka melakukan ataupun menghalang-halangi penyidikan dengan mengambil, merusak rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, yaitu di Komplek Perumahan Duren 3 berdasarkan perintah dari Irjen Pol Verdi Sambo. Memang kalau kita runut dari informasi yang coba kami kumpulkan ketika telah terjadi peristiwa penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 yang lalu, Irjen Pol Verdi Sambo kala itu masih menjabat sebagai Kadif Propam, memerintahkan Brigjen Hendra Kurniawan untuk kemudian mengumpulkan CCTV yang ada di sekitaran Komplek Polri Duren 3. Brigjen Hendra Kurniawan kemudian menginstruksikan kepada Agus Nurpatria untuk mengordinasikan anggota untuk kemudian mengumpulkan rekaman CCTV tersebut. Sementara untuk yang bertugas secara langsung untuk mengumpulkan CCTV adalah Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga AKP Irfan Widianto. Alfa dan juga pemirsa, kami masih mencoba mengonfirmasi karena tadi kami dalam kedatangan untuk 3 terdakwa yang akan menjalankan sidang pada pukul 10 ini hanya ada 2 orang tersangka yang datang, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kami sedang mencoba koordinasi kepada pihak kejaksaan soal tidak adanya AKBP Arif Rahman Arifin, mengapa tidak hadir dalam tahanan ataupun dalam mobil yang datang dari Mako Brimob Kelapa II. Kalau kami pantau memang kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengamanan dan penjagaan dari pihak kepolisian tampaknya lebih ketat daripada sidang hari kemarin. Ada ratusan pihak kepolisian yang berjaga di seluruh ataupun di sejumlah titik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awak media ini juga masih menantikan proses persidangan, lantas bagaimana kemudian nanti jaksa akan membacakan dakwaannya terhadap ke-6 terdakwa dalam proses penyidikan, proses persidangan ini, maksud kami. Alfat. Oke, akhir artinya kami konfirmasi ulang, sejauh ini baru 3 terdakwa yang hadir di PN Jaksel, yaitu Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Benarnya begitu ya? Iya, dalam pengamatan kami baru 3 orang terdakwa yang datang, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, dan juga AKP Irfan Widianto. Sementara untuk Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo, informasi yang kami dapatkan masih proses dari rumah tahanan di Barreskrim Mabes Polri. Sedangkan untuk AKBP Arif Rahman Arifin ini kami masih coba mengkonfirmasi ke pihak kejaksaan tentang status dan juga mengapa Arif Rahman Arifin tidak datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sampai saat ini memang belum ada respon dari pihak kejaksaan. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana respon dari kejaksaan mengenai status dari AKBP Arif Rahman Arifin yang juga sepertinya belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami jeda dulu, nanti kami akan lanjutkan lagi berdialog bersama sejumlah narasumber masih mengenai persiapan sidang ini.